Selama mendaki, hal apa aja yang pernah ditemui lah mungkin? Kena badai. Hampir mau mati sih waktu itu. Langsung kayak bener-bener anginnya tuh tendanya sampai gepeng, Kak. Anginnya saking kencengnya, ditambah angin petir, terus kabut tebel banget. Sumpah di situ, Kak, bener-bener mau mati sih. Ayo digoleng Kak lah. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster dan sudah bersama kita Kak Sita ya panggilannya. Nah, Kak Sita ini jauh-jauh kuliah di Malang dan sekarang ada kesempatan di sini untuk berbagi pengalamannya saat mendaki gunung kan ya. Karena anak ini suka daki gunung, tapi pengalamannya siapa sangka di situ banyak ya naik turun bahagia dan haru duka mungkin ya. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum. Halo. Kak Sita ini sekarang semester berapa? Semester 7. 7 ya. Memang hobi atau gimana? Hobi. Terinspirasi dari Abi sendiri sih. Oh, suka mendaki Iya. Abi? Oh, emang banyak nggak jauh dari pohonnya ya. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana? Di UMM. Oh, di Malang ya? Iya, Malang. Jauh-jauh ini. Nah, selama mendaki udah kemana Berapa aja? kali ya? Kemana aja? Karena kan kuliahnya di Malang, jadi deket kalau mendaki ke Mojokerto, pasti tempatnya di Mojokerto. Pertama mendaki itu ke Penanggungan. Oke. Iya, ke sana, terus ke Putuk Gragal, ke Lorokan, ke Pundak, ke Bekel, ke Jengger, udah lumayan banyak sih. Emang suka mendaki berarti ya. Oke. Selama mendaki, hal apa aja yang pernah ditemui lah mungkin? Hal-hal kayak gimana aja? Kalau yang di Mojokerto ini karena tektok jadi nggak sampai malam, jadi nggak terjadi apapun sih. Lancar-lancar aja gitu ya. Pas mendaki di mana mulai ada sedikit hambatan lah gitu. Kalau hambatan yang ke Merbabu via Tekelan ini, Oh ya? Gitu ya. Kenapa itu gimana? hampir mau mati sih waktu itu. Hah? Hampir mau mati? Iya, kena badai. Oh, kena badai. Jadi waktu itu kamu awal berangkat amankah atau emang kondisi Atau emang kayak dari awal udah ada pertanda, cuman kita lagi maksain aja gitu. Gimana awalnya? Jadi dari awal karena kita ada libur waktu itu, libur kuliah, sama-sama libur kuliah. Temen aku tuh 3 dari Madura juga. Terus saya kan berangkatnya dari Malang. Temen aku karena meponya itu di Surabaya stasiun Pasar Turi, jadi kita ketemunya di sana. Dari Madura itu berangkat ke Surabaya Pasar Turi itu, saya dari Malang ke stasiun Pasar Turi itu. Nah dari situ udah ada hambatannya sih Kak. Kayak awal mula itu kita udah pesan tiket udah lancar-lancar aja kalau dari situnya. Terus pas di stasiunnya itu kita mau nuker tiketnya ke penjaga gerbongnya itu buat scan gitu kan. Terus langsung ditanya, kakak sudah booster gitu. Terus aku kan di depan kan, barisan paling depan, aku yang langsung ditanya sama satpamnya, oh belum pak gitu. Terus mohon maaf ya mbak nggak bisa lanjut naik kereta gitu. Kalau teman-temannya gimana katanya? Belum juga pak. Oh mohon maaf, berarti semuanya nggak bisa lanjut naik kereta gitu. Padahal sementara sebelumnya kita itu udah ngerencanain kalau kita nyampe di Semarang jam 3 sore, jam 5 sore. Terus nanti malamnya kita beli logistik dan lain-lain persiapan untuk mendaki besoknya. Dan kita udah ngatur semua budget gitu untuk berangkat sama pulangnya juga. Tapi gara-gara dari stasiun itu kita udah nggak dibolehin berangkat naik kereta. Dan semuanya berantakan sih. Dari situ pertama pertanda kalau kita udah nggak boleh berangkat gitu. Berarti ke pending dong? Nggak ke pending, cuman kita mikir jadi gimana jalan keluarnya gitu. Kita mikir karena ada waktu juga gitu, jadi kita mikir gimana, apa kita mau naik motor gitu, karena temanku yang dari Madura itu bawa motor kan Kak, aku dari Malang bawa motor juga, ketemunya di stasiun itu. Jadi kita mikir apa naik motor ke Semarang, tapi gak mampu kan buat yang cewek gitu. Jadi ya udah, karena Surabaya kan deket sama
apa namanya Terminal Bungurasi itu. Iya, Jadi ya udah kita memutuskan untuk naik motor ke Bungurasi, terus naik bisnya dari Bungurasi ke Semarang karena juga di Semarang ada temen. Jadi ya udah kita mau numpang lah di sana gitu rencananya. Ya udah kita naik bis. Otomatis kalau naik bis kan lebih lama lagi kan Kak, nggak sesuai sama yang udah kita rencanakan awal. Ya udah kita naik bis dan ternyata naik bisnya 10 jam, yang biasanya naik kereta cuma 5 jam aja, tapi naik bis kan jadi 10 jam 2 kali lipatnya kan. Jadi ya udah kita naik bis terus nyampe di Semarang itu jam 3 malam. Yang harusnya kita udah berangkat ke base camp jam segitu, udah siap semua, tapi di situ kita masih belum ngapa-ngapain kan Kak, belum beli logistik dan lain-lain lah. Nah, nyampe di Semarang itu kita bingung. Temen kita yang ada di Semarang itu nggak bisa dihubungin waktu itu, kayak itu hambatan kedua lagi kan. Kayak ini udah tanda kita nggak boleh mendaki sebenarnya. Tapi kita tetap maksa, ya wes lah hubungin aja gitu kan. Ya akhirnya diangkat sama temennya aku ini yang di Semarang. Terus habis itu kita masuk lah, langsung diarahin ke kosannya yang temanku di Semarang ini, di Sherlock lah. Ya udah kita mending bermalam dulu di sini ya, karena kita udah 10 jam di perjalanan capek gitu, capek banget. Dan budget yang udah kita siapin udah udah keluar buat bisnya itu. Jadi kita berkurang lah uangnya gitu, karena kita kan masih anak mahasiswa gitu ya, nggak terlalu banyak juga budget, pas-pasan. Jadi ya udah dari situ kita gimana ya nanti pulangnya cukup gak ya gitu. Nah pas nyampe di sana kita masih bermalam dulu, tidur di kosannya temanku yang di Semarang. Terus katanya temanku ini yang di Semarang, kamu yakin mau naik? Udah ditanyain kayak gitu ya? Karena dia juga pendaki juga Kak. Kamu yakin mau naik katanya? Yakin sih, gimana gak mau naik karena kita udah nyampe sana gitu kan. Tapi dikasih opsi sama temanku yang di Semarang ini, kamu mending naik ke perahu aja lah, lebih deket, nanti aku bisa antar katanya. Kalau perahu ini nggak terlalu tinggi, terus aman-aman aja treknya gitu. Tapi temanku ngebet banget kan ya. Jiwa muda. Ya, emang niatnya merbabu gitu kan. Enggak harus merbabu gitu. Ya udah, oke katanya. Ya udah, tapi aku nggak bisa nganter ya ke base campnya Merbabu kata temanku yang Semarang ini. Karena jauh banget Kak dari Semarang. Dia nggak ikut naik? Enggak, karena dia itu udah suhunya gitu, udah paham cuaca. Kalau cuaca kayak gini nggak aman. Jadi dia tahu apa yang bakal terjadi gitu. Ya udah aku maaf ya, aku nggak bisa ikut, nggak bisa nganter, apalagi jauh juga kan Kak. Jadi kita sekitar jam 7 malam abis Isya itu kita berangkat ke base camp. Kita naik dan di situ juga kita itu nyewa nyarter sepeda motor. Kita bingung kan, masa kita mau minjem motornya yang temanku Semarang ini karena dia juga kerja, kita nggak enak dong. Jadi ya udah dicariin sewaan motor ke temennya. Jadi temennya ngebantuin juga, temenku ini pokoknya banyak lah temennya yang ngebantuin kita, yang suhu semua. Mereka meyakinkan kita, kalian yakin gitu. Kayak udah ada gambaran kalau kita bakal dapet badai di situ. Ya udah, iya yakin gitu kan. Terus ya udah kita tetap berangkat abis Isya jam 7-an ke base camp, 2 jam Kak dari Semarang ke base camp Tekelan ini. Oh, lumayan jauh ya? Iya, 2 jaman. Wow. Jadi kita berangkat dari jam 7, nyampe di base campnya itu jam 9 apa enggak jam 10-an gitu. Jadi kita nyampe sana udah malam kan, sepi banget, dan di sana nggak ada pendaki lain Kak, cuman kita aja nyampe sana. Bener-bener. Tapi waktu nyampe di sana kondisinya gimana? Dingin banget sudah dingin banget. Tapi mendung berarti cuaca waktu itu? Kan malam Kak, jadi nggak kelihatan ya. Oke. Tapi ada agak sedikit gerimis gitu. Nah pas di situ kita udah istirahat, nyampe sana, nyampe di base camp buat besok mendaki kan. Jadi kita harus langsung istirahat. Terus kita paginya itu bangun sekitar jam 6 gitu. Nah jam 6 itu udah gerimis lagi. Terus kita kayak mikir, loh gimana kok gerimis gitu kan, padahal kita niat mau naik mulai jam 8, start jam 8 mulai naik. Tapi karena hujan Kak, jadi kita mikir kalau hujan gini gimana gitu kan.
ya udahlah sebentar lagi aja gitu. Jadi kita kayak masih santai-santai dulu di base camp. Kita santai dulu di base camp sampai akhirnya jam 11 siang Kak, kita belum naik itu. Ya dari situ jam 11 siang kita belum naik. Gimana? Kondisi masih terus hujan itu? Masih hujan deras itu Kak, makin deras. ya, Iya, makin deras apalagi kan waktu itu musim hujan. Jadi kita nggak bisa mikir kalau bakal cerah atau apa gitu. Jadi Tapi masih boleh. Boleh naik, masih mendaki boleh. boleh. Tapi orang base campnya itu yang jaga itu jangan ngecamp di pos 3 gitu. Sudah ada. Sudah ada peringatan ya? peringatan. Dikasih peringatan kalau dilarang ngecamp di pos 3 karena rawan badai. Kalau misalnya udah gak kuat dari suhu tubuhnya, mending turun sedikit di pos 4 katanya gitu. Cuman kita emang tubuhnya gak kuat waktu itu. Jadi kita udah naik, mulai jam 11 kita tetap maksa naik Kak, tetap maksa naik. Tapi kita pakai mantel, Dari situ kita udah ada lagi Kak temanku pas naik ke, pokoknya itu kalau base camp via Tekelan itu gak langsung naik dari base campnya, mulai treknya itu bukan dari situ, mulai naiknya. Jadi kita mulai naiknya tuh harus naik ojek dulu ke ada tuh pokoknya ada persimpangan jalan. Nah, mulai daki dari situ. Jadi kita harus naik, kalau nggak naik ojek ya naik motor sendiri. Cuman karena waktu itu weekday jadi nggak ada ojek sama sekali. Jadi kita naik motor yang kita sewa karena kebetulan sewaan motor kita tuh kayak rental kayak ojeknya base camp gunung gitu Kak. Kayak enak lah. Jadi temanku yang nyetir sendiri satu. Terus ada tuh temanku juga itu naik dan di situ tuh jatuh sampai kakinya udah berdarah. Di situ juga pertanda kayak nggak boleh naik, udah nggak boleh gitu. Sampai berdarah lututnya gitu Kak, hujan-hujan. Kan licin? Iya karena licin, soalnya udah nanjak gitu, naik motor licin kan, jatuh bareng-bareng berdua. Tapi satunya aman sih, yang nyetir itu aman. Tapi yang bonceng ini Kak berdarah, kakinya berdarah, lututnya. Terus aku kayak, kamu bener mau ngelanjut gitu kan? Kan kasihan Kak, masih jauh perjalanan, udah luka kan. Kasihan, apa mau diobatin dulu? Nggak usah, nanti kena hujan juga udah sembuh katanya gitu kan. Ya udah dong, lanjut Kak, lanjut. Perjalanan kita udah kehujanan semua. Temanku yang kakinya luka ini nggak pakai mantel, cuman atasnya aja, celananya basah banget. Kakinya luka, ya perih dong Kak, baru luka gitu kan. Ya udah kita tetap maksa berangkat. Dan itu celananya basah, temanku yang ini yang luka kakinya basah karena cuman pakai atasannya aja. Terus pas nyampe di pos 2 masih aman sih, masih aman. Pos 1 Kak, pos 1 itu pos air, kayak ada sumber air banyak banget melimpah. Karena kalau Tekelan ini melimpah banget sama air, jadi temanku milih buat via Tekelan aja gitu kan. Ya udah, kita nyampe di pos 1 aman, kita duduk-duduk minum apalah. Mulai terang atau gimana waktu itu? Enggak, masih tetap masih gerimis. Tapi kita istirahat buat makan cemilan, minum gitu Kak. Sebenarnya dari mulai kita mendaki tuh ke pos 1 itu aman, kayak nggak ada hambatan apapun. Jadi kita nyampe di situ, kita minum, makan, istirahat apa. Nah, di situ masih hujan dan kita ya udah lanjutlah ke pos 2 gitu kan. Nah, dari situ tuh nggak terlalu jauh sih dari pos 1 ke pos 2 itu. Jadi kita lanjut ke pos 2 dan kita biasa aja, tapi perjalanannya treknya udah mulai naik-naik gitu dan ada kan hujan kan Kak. Jadi di trek itu jadi saluran air kayak jalur air gitu Kak. Jadi licin pastinya. Licin. Aku nggak tega dong sama temenku yang luka ini. Kamu kuat gitu, kuat katanya, kan cowok gitu Kak. Terus ya udah lanjut dong, nyampe di pos 2 itu kita minum kopi, masak mie, terus sambil cerita-cerita. Terus di pos 2 ini Kak ada kayak pokoknya view-nya bagus lah di pos 2 ini Kak. Nah di situ kita udah ngelihat lautan awan. Wow, berarti kan kayak cantik ada banget ya udah. Kayak ada pertanda nih besok kita bakal dapet cerah gitu kan. Bener. Jadi kita positive thinking lah di situ. Ini kita lanjut dong, masa nggak lanjut gitu. Sama-sama nyemangatin. Soalnya di situ waktu itu kabut, terus tiba-tiba cerah. Kita lanjut gak sih katanya. Soalnya ini cerah, fix besok ini bakalan cerah sih gitu. Ya udah lanjut kita. Nah di situ di pos 2 itu kita nyampe jam 3 sore.
Kita lanjut, ayo wes biar nggak terlalu malam ke atasnya gitu. Lanjut Kak, berangkat ke atas. Di perjalanan itu udah lumayan ini sih, kayak mungkin kalau kita sadari ya, mungkin ini udah jelas kita nggak boleh lanjut gitu. Kita harus tetap di pos 2 aja gitu. Tapi Kak, nah pas mau nyampe, nah sebelum pos 3 ini ada Sabarnak 1, terus Akasia Tunggal, terus Sabarnak 2 sebelum pos 3 ini. Ya. Nah, di Sabarnak 1 ini udah treknya udah terjal banget Kak, udah terjal banget. Kita kayak udah gak mampu di situ, apalagi kan baju basah kan, dingin banget, angin berat trek ini, terus bawa carrier gitu. Terus karena temanku yang luka ini baik banget mungkin ya sama aku kayak didorong, ayo sit gitu. Justru kamu yang didorong. Aku yang didorong, padahal dia yang sakit kakinya kan Kak, soalnya mungkin cewek juga aku kan. Jadi ya udah aku nggak kuat kataku, mending istirahat dulu. Nah ya udah istirahat dulu sebelum di Akasia Tunggal ini. Ya udah istirahat, terus abis itu langsung kita berangkat lagi. Nah mau ke Akasia Tunggal ini Kak, berat banget lagi treknya, makin berat. Iya, tambah nanjak. Itu kayaknya udah terbuka gitu loh Kak, bukan kayak yang hutan-hutan gitu. Jadi kita langsung kena hujan, langsung kena angin, berat banget pokoknya di situ Kak. Sebelum nyampe pos 3 udah berat banget. Nyampe di Akasia Tunggal, kita berhenti lagi dan ngelihat kabut yang bener-bener pekat banget. Di situ kita mengurungkan niat buat lanjut gitu, soalnya udah angin, udah kayak petir gitu, udah kelihatan badainya lah di situ. Ya udah kita memutuskan buat gimana ya kita, apa mau lanjut apa gimana. Kita masih bimbang juga di situ Kak, apalagi nggak ada pendaki lain yang buat kita kalau ada apa-apa bisa ditolongin lah sama orang lain. Cuman kita aja berempat ya. Berempat. Nah setelah itu kita lanjutlah ke Sabarnak 2 sebelum pos 3 aman lah, sama sih dapatnya kabut juga kayak yang tadi, angin apalah itu. Nah nyampe di pos 3 kita jam 5 lewat lah kita nyampe. Iya kita nyampe di sini jam 5 gitu. Katanya temanku yang satunya cewek ini, udahlah berhenti di sini aja, udah capek gak kuat katanya. Ya udah. Terus katanya temanku yang luka ini gak kuat juga katanya Kak, udah kedinginan banget, apalagi dia nggak pakai mantel bawahnya kan, dingin banget. Ya udah kita berhenti, ya udah kita mutusin buat bangun tenda di situ. Bangun tenda di situ Kak. Pas waktu kita bangun itu masih aman-aman aja, gak ada apapun, ya biasa, kabut biasa, hujan biasa, gak ada angin, gak ada petir gitu. Ya udah kita di sana bangun tenda dengan ya keburu-buru karena udah dikejar malam juga, udah mau maghrib. Udah mau gelap karena kita di situ hujan, jadi kalau mau ngidupin headlamp itu susah juga. Meskipun terang tapi gak terlalu yang terang-terang banget gitu. Ya udah kita bangun tenda dan aku sama temanku yang kakinya luka ini ngebuat jalan air gitu Kak, biar nggak ke tenda kita gitu. Jadi tanahnya di apa namanya? Digali lah gitu, buat jadikan aliran gitu ya. Digali, dibuat aliran gitu airnya di sepanjang ngelilingin tendanya kita gitu, biar kita nggak kemasukan air kan buat tidur gitu. Ya udah, abis itu lancar-lancar aja, bangun tenda selesai, kita masuk langsung kayak kita belum ganti baju belum apa Kak, langsung kayak bener-bener anginnya tuh tendanya sampai gepeng Kak. Wah kenceng banget tuh ya. Banget anginnya, saking kencengnya, ditambah angin petir terus kabut tebel banget. Sumpah di situ Kak bener-bener mau mati sih. Terus sekacau apa waktu itu yang kamu rasakan? Ya itu di situ kita belum ngapa-ngapain kan, belum makan, udah lemes banget, badan udah kedinginan kan Kak, udah mau hipo temanku ini yang luka ini Kak, udah mau hipo. Terus kita belum makan, jadi lemes banget dan sampai tendanya itu bener-bener ke muka-muka kita duduk di dalam tenda itu kayak nggak pakai tenda. Kayak nggak pakai tenda. Bener-bener di situ kita
langsung sholawatan lah, langsung baca ayat kursi semuanya, ayat-ayat Al-Quran dibaca sama teman-temanku. Terus aku sempat ketawa di situ kan, lu ini kenapa kok gini gitu kan? Aku kan nggak pernah ngerasain badai kan Kak. Jadi aku buat lucu-lucuan biar temanku juga nggak terlalu stres mikirin ini. Jadi ya udah aku bilang, ya udah Re, meskipun kayak gini kita mau gimana lagi gitu. Kita tetap harus hadepin dengan santai, bukan santai-santai banget, tapi jangan terlalu gupuh juga. Kalau gupuh kan kita nanti makin panik. Ini panik. Ya udah, iya. Terus temanku marah Mbak, yang laki-laki ini, bukan yang luka ini, beda satunya. Kamu itu sih dan baca-baca, jangan, soalnya badainya bener-bener makin ini Kak, makin. Terus temanku yang cewek satunya ngeluarin air dari tenda Kak. Udah masuk ya berarti. Semua airnya, karena kan tendanya bener-bener kayak gepeng gitu. Posisi juga sudah pos 3 lah. Iya, pos 3 yang udah dilarang, kita masih ngeyel gitu tetap di sana. Petirnya keras banget pasti itu kan? Iya. Terus karena di situ juga nggak ada pohon, jadi dilarang karena rawan badai. Iya, nggak ada pohon. Jadi makanya kita harus turun ke pos 4 kalau misalnya emang kita nggak kuat gitu, mending. Tapi kita udah nggak kuat banget, jadi ya udah kita mutusin buat di pos 3 aja. Ya temanku nggak bisa di situ, bener-bener kram juga kakinya temanku. Karena udah dipaksa ya dari bawah dia. Kram di pos 3 itu kram. Yang mau masak gimana, apinya gimana, nggak bakal hidup juga meskipun di dalam tenda, kebakaran jadinya kan. Ya udah kita nggak makan lah di situ. Terus temanku ini satunya bikin keputusan, mending gini aja katanya. Kita kalau nggak turun, kita bakal mati di sini katanya. Terus temanku yang luka, jadi gimana gitu? Ya udah kita turun aja, cepet gantian pakai mantelnya lagi, kan kita udah buka mantel, udah mau ganti baju niatnya kan Kak di situ. Ya udah pakai mantelnya lagi, kita turun katanya. Ya udah kita udah sepakat turun kan, sekitar jam 7-an itu Kak, 7 Isya. Kan gelap banget kita bener-bener belum makan, belum minum. Jadi kita di situ cuman minum tolak angin biar kita nggak hipo, tubuh kita itu biar tetap anget. Ya udah kita mutusin buat ya udah kita turun gitu. Turun Kak. Jadi ya udah kita mutusin buat yang turun itu, di situ kita licin banget sih Kak. Ya, apalagi gelap, kondisi kan. Gelap dan air di jalur air kan juga. Terus temanku yang bawa headlamp itu cuma 2 kan, aku bawa 1. Jadi nggak yang tiap anak satu-satu tuh nggak. Jadi yang megang headlamp di depan, terus sama di belakang sama di tengah gitu. Ya udah habis itu kita jalan dan yang megang headlamp jatuh, jadi kayak gelap lagi gitu Kak. Nggak bisa nyentar ke bawah gitu ke jalur-jalur treknya itu. Ya udah kita turun, jatuh lagi sampai mantelku robek sih waktu itu. Udah hujan robek, nggak bawa mantel lagi. Jadi ya udah baju basah juga deh waktu itu Kak. Ya kita turun ke pos 2, tapi kita ninggalin tendanya di trek sih Kak. Gak kuat, sudah bener-bener gak kuat. Udah guys, kita gak kuat katanya. Jangan dipaksa, mending tendanya ini tinggalin di sini, tapi udah dilipat sih Kak. Tendanya tinggalin di trek, besok pagi kita balik lagi gitu katanya Kak. Ya udah kita ninggalin semuanya di satu carrier itu, ditinggal di trek dan tendanya juga ditinggalin. Ya udah kita turun. Nah di situ pas kita turun tuh bener-bener jauh banget sih Kak. Kayak biasanya kan kalau turun lebih cepet kan. Iya, rasanya ini kan kayak lama apalagi banget. turunan kan. Apalagi turunan kan cepet. Biasanya kan kalau cepet kan lebih cepet nyampe juga. Ini licinnya tiap turun licin gitu. Karena banyak hambatan jadi lama. Iya sih. Tapi ini Kak, kayak biasanya cepet tapi kayak apa diganggu gitu, nggak ngerti juga sih waktu itu. Berarti waktu itu kamu turunnya lama banget dari yang sebelumnya? Lama dari yang nggak sama kayak pas naik gitu, hitungannya 2 kali lipatnya gitu, iya 2 kali lipatnya dari yang naik kayaknya Kak. Apalagi ini hujan gitu Kak. Kak Sita sendiri jatuh juga? Aku yang lebih sering jatuh Kak. Sering jatuh berapa pas kali? waktu turun aku yang lebih sering. Berkali-kali. Aku jatuh narik temanku, jadi jatuhnya barengan gitu. Ya kita jadi mutusin buat
ya udah kita ngecamp di shelter aja, walaupun kita nggak buka tenda di situ karena tendanya ditaruh di trek setelahnya pos 3 sih Kak. Pos 3. Iya, kalau di pos 3 kan kena angin, jadi takut hilang gitu Kak. Soalnya kita minjem juga waktu itu tendanya. Jadi kita tinggalin di trek yang bener-bener aman dari angin gitu. Ya udah kita tidur di ini shelter aja karena di pos 2 ada shelternya, jadi aman lah di situ. Jadi yang kita bawa tuh cuman matras sama logistik semuanya, baju ganti. Tapi walaupun baju ganti aman, tetap basah juga sih Kak. Iya, karena kondisinya kayak gitu ya. Walaupun di dalam dikasih trash bag juga, tetap ini basah bajunya. Ya udah kita tidur baju basah juga. Tapi semuanya sehat waktu itu. Alhamdulillah sehat, karena juga dikasih imbang sama tolak angin juga Kak mungkin. Kalau Kak Sita sendiri sampai mau hipo juga? Enggak sih, alhamdulillah waktu itu. Cuma badainya itu ya? Iya. Jatuh berkali-kali ya? Jatuh berkali-kali sampai mantalnya robek juga sih. Kondisi kayak gitu semuanya panik, nggak bisa berpikir jernih ya kan. Nah kalau sudah ada di itu harus buat keputusan ya? Iya, mau nggak mau nggak harus mau. buat keputusan. Karena kalau nggak buat keputusan ya, nah di situ juga mau ngapain nggak bisa apa-apa, nggak ada orang ya Nggak kan? ada yang bisa buat minta tolong gitu. Itu sebenarnya ada sampai berapa pos? 3. Sampai pos 3. Itu Sampai pos 4. Iya. puncaknya berarti kurang berapa lagi? Sampai berapa? Sampai kalau ke puncak ya 1 kan puncaknya, tapi kita kalau mau lebih dekat ke puncaknya itu ngecamp di lebih atasnya itu. Anggapnya tinggal 1 lagi gitu Iya, ya. tapi jauh sih. Kata temanku ini Tekelan tuh lebih enak karena banyak pos airnya, tapi treknya nggak banget sih Kak. Mending yang Merbabu via Swanting aja sih menurutku, atau Selo. Dan itu bisa jadi pengalaman yang nggak terlupakan ya? Iya, selamanya nggak bakal Iya, terlupakan. karena mau gimana pun ya, niatnya untuk menikmati pemandangan malah ternyata lagi ada bencana lah kayak gitu, badai Niat macam-macam. mau liburan, Tapi nggak trauma. trauma pas. Sempat trauma. Iya, waktu itu vakum hampir 5 bulanan. Nggak bulan nggak mau. Nggak mau sama sekali diajak temen tuh, nggak dulu trauma gitu kan. Tapi sekarang lebih mikir kalau trauma terus nggak bisa seneng-seneng lagi nih aku gitu. Sementara udah hobi gitu Kak. Tapi bisa belajar ya. Berarti momen-momen ketika pas naik nih enaknya kapan gitu ya. Iya. Jadi lebih baik kita mengurungkan niat egois kita gitu. Karena itu juga egois banget sih Kak. Berarti ada fase pernah trauma sampai sekarang sudah enggak. Nah, kasih tips dong buat yang teman-teman di sana yang di luar yang lagi nonton, yang mungkin mereka juga mengalami hal yang sama atau mungkin malah takut dengan traumanya, apa sih yang bisa disampaikan untuk yang nonton? Jadi menurut aku mungkin kalau musim hujan jangan dipaksain lah naik gunung gitu kan. Mending kita nunggu waktu aja yang cuacanya lebih baik biar kita dapatnya juga bagus nanti di gunungnya. Jadi ya udah kita nggak perlu maksa egonya kita sendiri. Kita jangan karena aku pengen sekarang nih. Tapi kita lihat dulu kondisinya gimana, cuacanya gimana gitu. Mending nunggu aja lah biar kita dapatnya juga bagus gitu. Ya buat kalian yang suka naik gunung juga, semangat aja sih karena naik gunung tuh bagus banget, apalagi ketemu sama temen baru gitu. Temen baru, pengalaman baru pastinya. Terus sikapnya temen juga dilihat dari naik gunung juga sih Kak. Egoisnya, emosinya, iya Kak. Di situ. Apalagi nanti ketika sampai puncaknya kita bisa dimanjakan dengan view yang bagus ya. Tapi kalau lagi bagus-bagusnya sih Kak, kadang kita nyampe puncak dapet kabut, dapet tembok gitu. Iya. Oke, semoga bisa jadi pengalaman berharga dan bisa jadi pembelajaran. Iya. Jadi memang cuaca sudah dari ada peringatan cuaca, kita jangan terlalu melawan alam. Iya benar, karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di situ kan. Oke, thank you buat Kak Sita udah share dan datang sini nyempatin hadir. Dan semoga bisa jadikan pembelajaran ya untuk yang nonton. Buat Sobat ATV, thank you sudah nonton sampai detik kali ini dan ambil positifnya, buang negatifnya, dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.